Selamat datang di channel Belajar Arsitektur, channel yang akan membuat kita bertambah wawasan arsitekturnya. Teman-teman, kalau ada arsitek yang bisa menjembatani alam dan teknologi, yang bisa menyulap cahaya, angin, bahkan udara menjadi bagian dari desain, maka dialah Toyo Ito. Di dunia arsitektur, Toyo Ito bukan sekedar perancang bangunan. Dia adalah penyair ruang. Dia juga seniman ringan. Dan dia futuris dari Jepang yang tak pernah berhenti bereksperimen. Nah, di video ini kita akan menyelami kisah hidup, karya, filosofi, dan warisan dari salah satu arsitek paling visioner di abad ke-21. Toyo Ito lahir di Seoul pada tahun 1941, ketika Korea masih di bawah kekuasaan Jepang. Setelah Perang Dunia Kedua, keluarganya kembali ke Tokyo, Jepang. Toyo Ito menempuh pendidikan arsitektur di University of Tokyo, lulus pada tahun 1965. Ia langsung bekerja di kantor Kiyonori Kikutake, arsitek legendaris dari gerakan Metabolism. Metabolism sendiri adalah gerakan arsitektur Jepang yang futuristik, mirip seperti mimpi dalam bentuk struktur. Tapi meski terinspirasi, Ito tidak sepenuhnya setuju dengan pendekatan metabolis yang cenderung teknokratis. Dan pada tahun 1971, ia mendirikan kantornya sendiri, Urban Robot, yang kemudian berubah nama menjadi Toyo Ito and Associates Architects. Gaya awal Toyo Ito sangat minimalis, tapi seiring waktu, dia mulai mencari cara mengekspresikan cahaya, angin, transparasi, dan kekosongan. Salah satu proyek awalnya yang terkenal adalah White U, rumah untuk kakaknya yang baru kehilangan suami. Rumah ini seperti monumen kesedihan, tertutup, tenang, dan kontemplatif. Tapi setelah itu, karya-karyanya berubah drastis. Ia mulai menggunakan teknologi digital dan bentuk-bentuk eksperimental. Ia mendesain bukan hanya sebagai fungsi, tapi sebagai ekspresi dari hidup modern. Menurut Toyo Ito, bangunan adalah organisme yang seharusnya bisa bernafas, seperti tubuh manusia yang merespon lingkungannya. Studio Toyo Ito berlokasi di Tokyo dan jadi tempat lahirnya banyak arsitek hebat. Kazuyo Seijima, Ryue Nishizawa, Sou Fujimoto, semua pernah bekerja di bawah Toyo Ito. Mereka menyerap semangat eksperimen yang kuat dari sang mentor. Studio Ito dikenal dengan suasana kerja yang terbuka, kolaboratif, dan penuh diskusi. Ia pun tidak pernah memaksakan gaya, tetapi memberi ruang untuk tumbuh kepada teman-temannya. Oke, mari kita tengok beberapa karya paling menarik dari Toyo Ito. Yang pertama ada White U, yang berdiri pada tahun 1976 di Tokyo. Ini merupakan sebuah rumah kontemplatif berbentuk huruf U, di dalamnya seperti ruang meditasi. Lalu ada Tower of Winds, yaitu pada tahun 1986 di Yokohama. Ini merupakan instalasi tinggi setinggi 21 meter yang bereaksi terhadap suara, angin, dan cahaya kota. Ini sangat ikonik dan visioner, dianggap sebagai karya cyber architecture awal. Lalu ada Sendai Mediathek pada tahun 2001 yang berlokasi di Sendai. Ini merupakan bangunan transparan 7 lantai tanpa kolom konvensional. Strukturnya menggunakan tabung fleksibel seperti akar pohon. Dan inilah proyek yang benar-benar mengubah karier Toyo Ito. Berikutnya ada Tama Art University Library pada tahun 2007. Ini merupakan kolom lengkung yang terasa seperti lorong-lorong taman. Desainnya menyatu antara struktur dan arsitektur. Berikutnya ada Stadion Nasional Taiwan yang dibangun pada tahun 2009. Berkapasitas 55.000 orang.
berbentuk spiral menyerupai naga. Stadion ini 100% bertenaga surya. Keren banget ya. Lalu ada lagi Home for All. Ini prosesnya dari 2011 sampai sekarang nih. Ini merupakan inisiatif komunitas pasca tsunami Jepang. Mengutamakan kehangatan dan solidaritas, bukan bentuk yang spektakuler. Konsep inilah yang membuat Toyo Ito dianugerahi Pritzker Prize tahun 2013. Toyo Ito bukan hanya membangun ruang, tetapi membangun cara berpikir. Ia menginspirasi arsitek Jepang dan dunia untuk berani melepas bentuk konvensional. Desain-desain dari Toyo Ito mengajak kita untuk merasakan ruang, bukan hanya mengukurnya. Untuk merangkul ketidakteraturan alam. Untuk membuka arsitektur bagi semua kalangan. Sepanjang karirnya, Toyo Ito menerima berbagai penghargaan. Di antaranya ada Pritzker Prize pada tahun 2013, lalu ada Golden Lion, Venice Architecture Biennale, lalu ada Royal Gold Medal, RIBA Inggris. Toyo Ito adalah simbol dari arsitektur yang lembut tapi kuat, yang abstrak tapi berwarna, yang digital tapi tetap manusiawi. Teman-teman, melalui karya-karya Toyo Ito, kita diajak membayangkan masa depan yang lebih ringan, terbuka, dan inklusif. Bahwa bangunan bukan hanya soal megah atau rumit, tapi tentang rasa, tentang kenyamanan, tentang kepekaan terhadap manusia dan lingkungannya. Dalam dunia yang makin keras dan cepat, Toyo Ito mengingatkan kita untuk memperlambat dan mendengarkan arsitektur dengan hati. Nah, teman-teman, gimana menurut kalian? Apakah arsitektur seperti ini masih relevan di zaman kita saat ini? Yuk, tulis di kolom komentar pendapat kalian semua. Dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya. Kita akan bahas lebih banyak arsitek dunia di channel Belajar Arsitektur. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam arsitektur!